Hai guys, kembali lagi dengan Joseph dari Fikih Indonesia. Kali ini kita akan memperbandingkan dua buah smartphone, yaitu adalah Poco F4 versus Realme GT Neo 3T. Jadi kita akan memperbandingkan dua buah smartphone di harga 5 jutaan ini yang punya spesifikasi yang mirip banget ya guys. Kenapa kita bandingkan? Karena kita penasaran mana yang lebih worth it untuk kalian beli. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, follow sosial media Fikih ya guys. Jadi mari kita akan perbandingan dua buah smartphone antara Poco F4 versus Realme GT Neo 3T ini ya guys. Ini dia adalah Poco F4 dan ini adalah Realme GT Neo 3T. Jadi kita akan lakukan perbandingan dua buah smartphone ini untuk melihat kira-kira mana yang lebih worth it untuk kalian beli ya guys. Tapi di sini kita disclaimer terlebih dahulu, kita tidak akan bahas kelebihan kekurangan dari masing-masing smartphone karena kita sudah bahas di review. Jadi kita akan fokus untuk ke beberapa aspek yang akan kita bandingkan ya guys. Yang pertama yang akan kita bandingkan adalah sisi performance dari kedua buah smartphone ini, di mana kedua buah smartphone ini sama-sama menggunakan chipset Snapdragon 870 dan sama-sama menggunakan konfigurasi RAM 8GB. Cuma bedanya kalau yang Realme dia storage 128, kalau yang Poco untuk yang varian RAM 8 itu storage 256. Jadi kita sudah samakan untuk RAM-nya dan prosesornya ya guys. Jadi untuk secara sehari-hari sebenarnya tidak terasa perbedaannya sama sekali karena chipsetnya sama, RAM-nya sama, kemudian untuk bermain game juga kurang lebih sama. Tapi untuk itu kita bandingkan secara benchmark ya guys. Jadi untuk memudahkan kalian untuk melihat seperti apa, kita akan tunjukkan kepada kalian hasil skor benchmarknya ya guys. Jadi kalau kalian lihat secara skor benchmark Geekbench, jadi kita tidak bandingkan Antutu karena kenapa? Karena Antutu tidak resmi di Play Store ya guys. Jadi sudah tidak resmi di Play Store. Jadi kalau kalian berharap pakai Antutu itu harus download dari aplikasi dari webnya dia sendiri. Jadi itu tidak aman juga karena tidak terverifikasi oleh Google Play Store. Jadi kalau kita lihat secara Geekbench dulu, secara skor single core di sini kita lihat sama skor multi core di sini berbeda ya guys, di mana skor single core-nya unggulan di Realme sedangkan multi core-nya di Poco F4. Jadi ini memang berbeda. Tapi kalau misalnya kalian perhatikan secara baik-baik, itu memang signifikan dari multi core-nya itu di Poco lebih unggul. Dan ini terbukti dari setting grafis gamenya itu juga kebuka untuk yang kayak game Mobile Legends tuh kebuka rata kanan semua, untuk frame rate-nya juga kebuka ultra. Sedangkan kalau kita bandingkan secara PC Mark, di sini kita bisa lihat lagi secara work performance di sini lebih unggulan di Realme malahan daripada di Poco. Nah, ini agak menarik nih guys. Kenapa kita bisa bandingkan ini dan skornya berbeda nih. Di satu sisi di Geekbench itu di unggulan di Poco, tapi kalau di secara PC Mark di sini unggulan di Realme. Nah, untuk karena itu kita cari tahu nih secara pakai 3D Mark. Kalau kalian lihat di sini skornya juga mirip-mirip, hampir sama. Kemudian kita juga cek nih secara Wildlife Extreme Stress Test dan baru ketahuan nih di sini ternyata di Poco itu akan turun nih guys secara performanya ketika kalian pakai jangka panjang, sehingga makanya waktu PC Mark itu kan pengujiannya banyak dan itu dia akan menurun nih secara performanya ketika kalian pakai dalam jangka panjang. Meskipun memang secara throttling tidak bisa diakui setelah throttling ya, karena kita kemarin uji coba gaming juga lumayan stabil FPS-nya dan tidak turun yang drastis banget. Cuma mungkin karena kita tidak coba berkali-kali game, jadi itu tidak bisa kelihatan ya, data itu masih kurang valid. Oleh karena itu kita pakai pengujian secara software di sini pakai 3D Mark. Kalau kalian lihat di sini stability-nya di Realme itu dia 99,4%, sedangkan di Poco itu di 83,3%. Jadi oleh karena itu dari sisi performance kita menangkan di Realme GT Neo 3T dibandingkan Poco F4, meskipun secara settingnya itu sebenarnya di Poco F4 lebih kebuka untuk setting gamenya ya guys. Tapi karena secara benchmark kita buktikan dan secara stability memang lebih stabil di Realme, jadi memang di Realme lebih unggul ya guys daripada Poco F4 ya guys. Kemudian dari sektor kamera ini memang agak sedikit tricky ya guys. Jadi kedua buah smartphone ini sama-sama punya kamera yang termasuk bagus di kelas harganya, sama-sama oke ya guys. Tapi kalau misalnya kalian boleh jujur ketika kalian nanti lihat untuk sampel foto maupun videonya, untuk kamera depan kita tuh masih lebih suka kamera dari Realme daripada Poco. Tapi untuk kamera belakang memang karena ada OIS-nya di Poco daripada Realme tidak ada OIS, itu membuat kamera di Poco itu lebih unggul daripada Realme. Jadi overall setelah kita timbang-timbang, memang ini adalah subjektivitas reviewer, jadi mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian. Kita menangkan di Poco F4 dibandingkan Realme GT Neo 3T ya guys. Jadi untuk secara kamera, memang overall kita lebih mementingkan kestabilan gambar ketika kita ngerekam pakai kamera belakang daripada di Realme yang memang lebih ngincar untuk brightness gambar
orang yang misal lagi syuting. Tapi ya kembali lagi, itu setiap orang punya kebutuhannya masing-masing ya guys. Dan kalian bisa lihat untuk sampel foto maupun videonya setelah ini ya guys. Oke guys, kali ini kita akan menguji coba dua buah kamera dari Realme GT Neo 3T sama Poco F4. Jadi kita bandingkan, ini adalah perbandingan kamera depannya. Kalau kalian lihat secara warna, secara gambar, kalau kalian perhatikan di sini memang kayaknya lebih netralan di Realme, sedangkan di Poco dia lebih gelap ya secara kontrasnya. Cuma saya nggak tahu ini karena kita lihatnya dari layar, mungkin kualitasnya bisa berbeda dengan yang lainnya. Cuma kalau misalnya kalian perhatikan, ini kalau kalian kena matahari seperti ini, Poco agak telat ya untuk kameranya, sedangkan di Realme dia lebih bagus ya untuk secara kamera. Tapi kembali lagi, ini adalah masalah preferensi, bisa berbeda dengan kebutuhan kalian. Tapi kalau kalian perhatikan secara sharpness di Poco itu lebih tajam di bagian backgroundnya dibandingkan Realme GT Neo 3T. Jadi mungkin bisa berbeda dengan kebutuhan setiap orang, kan berbeda-beda ya. Ada yang lebih fokus ke maunya mukanya lebih kelihatan, atau maunya lebih kelihatan untuk yang lain-lainnya. Jadi mungkin bisa berbeda. Secara dynamic range pun bisa kelihatan di sini. Kalau Poco masih lebih bisa membirukan langit di tengah polusi. Ini lagi polusi ya guys, jadi polusi banget kok langitnya. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depan. Kita akan coba untuk kamera belakangnya setelah ini ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera belakang dari Realme GT Neo 3T versus Poco F4. Jadi kalau kita bandingkan, kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya, audionya, mikrofonnya. Ini kalau kita gunakan pakai handheld tangan tanpa bantuan tripod, mini tripod, gimbal dan sebagainya. Jadi kalau sekedar informasi juga buat kalian bahwa di Poco itu sudah ada OIS-nya, sedangkan di Realme tidak ada OIS-nya. Tapi apakah memang lebih stabilan di Poco atau di Realme? Ya silahkan tuh tuliskan komentar. Dan ya mungkin bisa berbeda ya, karena tangan kanan tangan kiri pasti punya level shakiness yang berbeda. Jadi ya mungkin ini cuma memberikan insight sedikit aja kepada kalian secara kualitas gambarnya, audionya, mikrofonnya. Ini kalau kena direct matahari seperti ini kalau kalian kena backlight seperti ini, menurut kalian gimana? Yang mana yang lebih bagus, mana yang lebih oke? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah kamera ultra wide dari kedua buah smartphone antara Realme GT Neo 3T versus Poco F4. Jadi kalau kita gunakan buat vlogging, kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera ultra wide-nya. Menurut kalian apakah oke atau tidak oke? Silahkan terus tuliskan komentar mengenai kualitas kamera ultra wide dari kedua buah smartphone antara Poco F4 versus Realme GT Neo 3T. Apakah Poco atau Realme? Silahkan ditulis di kolom komentar ya guys mengenai kualitas kamera ultra wide kedua buah smartphone ini. Mana yang menurut kalian lebih oke, mana yang menurut kalian lebih worth it ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba mode dual video dari kedua buah kamera antara Poco F4 versus Realme GT Neo 3T. Jadi ini kita gunakan pakai tangan handheld tanpa bantuan tripod, mini tripod, sama di lokasi yang sama. Jadi kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya, audionya, mikrofonnya. Jadi ini kamera depan sekaligus kamera belakang aktif bersamaan untuk melakukan perekaman ya guys. Menurut kalian gimana? Apakah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Silahkan terus tulis ke komentar mengenai kualitas kamera depan belakang kalau gunakan buat seperti ini. Apakah oke atau tidak oke? Dan kalau kalian lihat di sini, memang karakteristiknya agak sedikit berbeda secara toning warna. Di sini kalau kita bisa lihat memang dari Poco F4 itu lebih gelap dibandingkan Realme GT Neo 3T. Tapi ya kembali lagi, ini adalah preferensi kalian, bisa saja bisa berbeda dengan kebutuhan kalian, bisa berbeda-beda ya guys. Silahkan terus tuliskan komentar mengenai kualitas kamera belakang maupun depan dari kedua buah smartphone ini ya guys. Kemudian dari sektor layar kita bandingkan, kedua buah smartphone sama-sama menggunakan layar AMOLED Full HD Plus 120Hz. Secara kasat mata kalian tidak akan menemukan perbedaan kualitas layar, sama-sama brightness-nya juga sama, ketika dipakai di outdoor juga sama. Tapi beda cerita kalau kalian pakai buat nonton film tertentu yang memang butuh Dolby Vision ya guys. Jadi HDR Dolby di sini di Poco F4 itu support, sedangkan di Realme tidak support. Jadi ini penting banget buat kalian ketahui. Jadi kalau memang kalian mau nonton Netflix
yang punya maksimal untuk penggunaan layarnya di Poco F4 ini jelas lebih unggul daripada Realme. Jadi, tapi kalau buat sehari-hari sebenarnya tidak terlalu berasa banget bedanya. Secara warnanya juga tidak berasa bedanya. Itu hanya untuk film-film tertentu yang memang sudah support ya guys. Jadi ya nggak semua. Jadi memang itu adalah kelebihan dari sisi layarnya di Poco F4 daripada di Realme GT Neo 3T, sehingga kita menangkan Poco F4 dibandingkan Realme GT Neo 3T untuk sektor layarnya guys. Kemudian ketika kita berbicara secara baterai life, kedua buah smartphone ini sama-sama awet buat dipakai seharian. Tapi di sini Realme jelas lebih unggul karena kapasitasnya 5000 mAh versus 4500 mAh di Poco F4. Jadi untuk pemakaian seharian memang di Realme akan lebih awet dibandingkan Poco ya guys. Jadi untuk ini kita menangkan di Realme GT Neo 3T dibandingkan Poco F4 ya guys. Kemudian kita bandingkan dari sisi waktu charging dari kedua buah smartphone ini, di mana kedua buah smartphone ini sama-sama mendukung fast charging, cuma bedanya di Poco itu mendukungnya 67 watt, sedangkan di Realme mendukungnya 80 watt. Jadi kalian sudah tahu pemenangnya adalah di Realme GT Neo 3T dibandingkan Poco F4. Jadi memang bedanya tidak signifikan yang sampai beda 50 menit, enggak. Tapi memang akan berasa banget ketika kalian butuh lebih cepat chargingnya itu di Realme itu lebih cepat daripada Poco F4 untuk waktu chargingnya di harga 5 jutaan. Ini termasuk salah satu yang terbaik di harganya di Realme GT Neo 3T ini ya guys. Kemudian untuk speaker di kedua buah smartphone sama-sama punya dual speaker, cuma bedanya kalau di Poco tuh di bagian atas dan di bagian bawah, sedangkan di Realme di bagian earpiece dan di bagian bawah sini. Sehingga karakteristik suaranya juga memiliki karakteristik suara yang berbeda. Meskipun sama-sama sudah support Dolby Atmos, tapi menurut kita suara di Poco itu lebih unggul daripada di Realme. Tapi kembali lagi, ini adalah masalah preferensi yang mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Tapi kalau kita memang menangkan di Poco F4 dibandingkan Realme GT Neo 3T untuk karakteristik suaranya ya guys. Kemudian dari sisi manajemen panas, di sini sistem pendinginan panas untuk bermain game di sini memang terbukti Poco lebih unggul sedikit daripada Realme GT Neo 3T, sehingga kita menangkan di Poco F4. Tapi ada sedikit catatan di mana panasnya itu dibuang di layar ya guys. Jadi memang agak disayangkan banget untuk pembuangan panasnya di layar. Tapi memang sistem pendinginannya sudah cukup bagus di kelas harganya, dan memang sudah termasuk salah satu yang bagus ya, bukan cukup bagus lagi, termasuk salah satu yang bagus. Dan memang Realme juga tidak terlalu beda jauh, tapi memang lebih unggul sedikit di Poco F4 dibandingkan Realme ya guys. Kemudian dari sektor security, di mana Poco F4 itu menggunakan side fingerprint scanner dan Realme itu menggunakan on-screen fingerprint scanner ya guys. Jadi kalau untuk sektor itu kita menangkan di Realme karena dia sudah lebih advance teknologinya dibandingkan Poco F4 ya guys. Kemudian dari sisi fitur tambahan yang ada di smartphone, di mana di sini pemenangnya adalah Poco F4 karena sudah memberikan Air Blaster, sedangkan di Realme tidak ada tambahan Air Blaster itu ya guys. Kemudian sektor lainnya seperti 5G ready, kemudian sudah NFC, kemudian sudah ada Face Unlock, itu sudah sama banget ya guys. Kemudian juga sama-sama tidak mendukung micro SD eksternal, itu sudah sama-sama banget ya guys. Jadi untuk sektor itu kita samakan semua. Kemudian untuk base storage di sini memang pemenangnya di Poco F4 dibandingkan Realme GT Neo 3T, di mana Poco F4 punya varian yang 256GB, sedangkan di Realme dia hanya 128GB. Jadi itu akan menjadi sebuah drawback bagi sebagian orang untuk ambil Realme dibandingkan Poco, karena storage-nya di Poco itu tersedia 256, sedangkan di Realme tidak tersedia 256GB ya guys. Itu dia tadi perbandingan kedua buah smartphone ini. Kita akan masuk ke closing untuk menyimpulkan kira-kira dari kedua buah smartphone ini mana yang lebih cocok buat kalian ya guys. Thank you guys sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas review perbandingan dua buah smartphone antara Poco F4 versus Realme GT Neo 3T ini? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Silahkan tulis di komentar. Kalau menurut Vicky sendiri, kedua buah smartphone ini sepertinya ditujukan untuk segmentasi market yang berbeda, di mana Realme GT Neo 3T ini memang cocok banget buat gaming. Kenapa kita bisa bilang Realme lebih cocok daripada Poco? Karena dia stabil guys. Jadi secara benchmark kita juga sudah uji looping 20 kali benchmark pakai 3D Mark. Ternyata memang di Realme itu lebih stabil daripada Poco. Dan kita juga kemarin sudah tes gaming, sebenarnya kedua buah smartphone sama-sama bagus, tapi memang kita tidak terlalu menyarankan Poco karena pembuangan panasnya yang ke layar dibandingkan Realme yang memang sistem pendinginannya itu juga sama-sama bagusnya dengan Poco, tapi dia pembuangannya ke belakang lebih panas daripada ke depan. Dan tapi ini ada pendapat dari Gadget untuk sisi gamingnya. Tapi kalau untuk casual user justru ini yang menarik nih. Untuk casual user yang memang buat sosial media, buat entertainment, buat foto-foto, video, sebenarnya kita lebih menyarankan dari Poco F4 karena sudah punya OIS, kemudian speakernya juga lebih enak dibandingkan Realme. Tapi sekali lagi, ini adalah pendapat dari Gadget.
mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian. Kalau kalian bicara secara overall, kalau misalnya kita bicara secara overall tanpa hanya fokus ke salah satu segmen, kita akan pilih untuk ke Realme daripada Poco. Kenapa? Karena kita berpikirnya secara stabilitas software gaming itu akan pengaruh. Kalau misalnya kalian sekali mau pakai gaming, ambillah Realme. Tapi kalau memang kalian tidak mau pakai buat gaming, ambillah Poco. Itu kesimpulan yang kita bisa sampaikan. Kita tidak bisa ambil kesimpulan mutlak, oh harus ambil Realme, oh harus ambil Poco, karena kedua buah smartphone ini sama-sama bagus, sama-sama worth it kok guys di harga 5 jutaan. Tapi kalau disuruh memilih, kita memang akan pilih Realme daripada Poco. Kenapa? Karena sekali lagi, software yang lebih stabil dan juga performance yang lebih stabil ketika kita pakai dalam jangka panjang. Itu lebih penting ya guys, daripada cuma memang lebih oke secara kamera ataupun secara speaker memang lebih baik, tapi ya sekali lagi, ini adalah pendapat review gadget. Mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian. Tidak masalah, silahkan tulis di komentar. Dan jangan lupa like video kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye!